Halo teman-teman Image semua, kembali lagi bersama kita berdua di Ibadah Online Image Batam. Nah Van, kamu terasa nggak sih bahwa bulan Agustus ini udah mau berakhir? Terasa banget dong. Oh iya nih teman-teman, aku mau ngasih beberapa pengumuman buat kalian. Yang pertama, Batam sekarang udah zona merah. Jadi di bulan depan, bulan September, kita masih mengadakan ibadah online. Nah, pengumuman yang kedua kami minta untuk teman-teman semua di rumah agar tetap selalu berdoa. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker kalian dan cuci tangan kalian agar kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Nah sekarang kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Let's worship God. Shalom Image, hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Raja kita adalah Raja yang hebat.
dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bapa, urapi setiap hati kami Bapa, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat datang kembali dalam ibadah online Image Batam dimanapun kalian berada. Saat ini saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati dan kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Saya berdoa, Tuhan tolong mereka yang mendengar di rumah dan juga bantu saya untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Amin. Semua teman-teman dimanapun kalian berada hari ini, baik yang di rumah, udah pasti semua di rumah. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti bertemu dengan yang namanya bahaya. Pada saat kita masih ada di dunia ini atau kita masih hidup, kita pasti bertemu dengan bahaya. Nah, bahaya itu adalah sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Bahaya merupakan ancaman dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya setiap orang di dunia ini sangat menginginkan yang namanya keselamatan atau terhindar dari bahaya. Orang berusaha untuk menghindarkan diri dari bahaya seperti misalnya kecelakaan mobil, kecelakaan motor, kemudian terhindar dari bahaya virus corona pandemik seperti yang mungkin hampir setiap kita lakukan, yaitu pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Bahkan sampai sekarang pun kita masih melakukan ibadah secara online, belum melakukan secara offline karena salah satunya ingin terhindar dari bahaya virus corona ini. Ada juga yang ingin menghindar dari bahaya seperti merantau ke kota yang lain, menempuh studi yang lain. Semua ada bahayanya, sehingga orang berusaha untuk mencoba untuk menghindar dari bahaya. Tidak sedikit orang yang sebelum melakukan aktivitas mereka harus berdoa di pagi hari dengan maksud memohon supaya Tuhan melindungi mereka dari bahaya-bahaya. Kalau di antara kalian masih ingat, beberapa di antara kalian yang suka mengikuti saya berjalan-jalan, sering kali sebelum kita jalan, saya selalu menunjuk salah satu di antara kalian untuk berdoa, memohon keselamatan daripada Tuhan. Dengan maksud supaya kita dilindungi Tuhan dan terhindar dari bahaya. Artinya bahwa keselamatan itu sangat diperlukan oleh manusia. Dan bahaya itu merupakan musuh semua manusia. Mengancam kehidupan, sehingga tidak heran kemudian orang ingin berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup dengan hati-hati supaya terhindar dari bahaya. Nah, hari ini teman-teman semua, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari salah satu raja muda, namanya Raja Hizkia. Dia adalah raja dari kerajaan Yehuda. Kalau kalian masih ingat, sepanjang bulan ini kita belajar tentang tokoh-tokoh muda yang ada di Yerusalem yang memimpin kerajaan Yehuda. Raja Hizkia adalah salah satu tokoh yang terhindar dari bahaya. Nah, kisah tentang Raja Hizkia ini dia ditulis di dalam 2 Tawarikh pasal 29 sampai dengan pasal 32, atau juga teman-teman bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan pasal 19. Nanti kalian boleh membaca kisah tentang Raja Hizkia ini. Nah, kisah Raja Hizkia ini terjadi sekitar 2700 tahun yang lampau. Pada saat itu Hizkia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Nah, kalian tahu pada waktu dia menjadi raja, dia masih sangat muda, yaitu umurnya 25 tahun. Seorang pemuda. Nah, bahaya yang dialami oleh Hizkia pada saat itu adalah yaitu ancaman teror. Ancaman teror dari raja yang namanya Sanherib. Raja Sanherib ini memimpin kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur yang dipimpin oleh Raja Sanherib adalah kerajaan yang paling kuat pada masa itu. Kerajaan yang kuat, terkenal, hebat. Tidak ada satu kerajaan pun yang sanggup mengalahkan Raja Sanherib atau kerajaan Asyur. Karena Raja Sanherib raja yang kuat, sehingga setiap hari
Raja Sanherib meneror Raja Hizkia, mengancam Raja Hizkia. Raja Sanherib mengatakan kepada Raja Hizkia, meneror dengan berkata begini, lebih baik kalian menyerahkan diri saja, tidak usah berperang melawan kami, karena kalian tidak ada apa-apanya dengan kami. Itu yang diucapkan oleh Raja Sanherib kepada Raja Hizkia. Setiap hari diancam. Tentu saya pikir Hizkia tidak aman, tidak merasa aman, dan Hizkia merasa terancam dengan bahaya. Coba kalian pikirkan, kalian hidup, kemudian kalian diancam terus-menerus. Pasti sebagai manusia yang normal, kita pasti takut dengan ancaman yang datang. Tidak usah jauh-jauh, bahkan sekarang pun dengan pandemi COVID ini, tidak sedikit orang yang kemudian hidup dengan ketakutan. Nah, di sini ada hal yang menarik yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika dia mendengar ancaman dari Raja Sanherib atau raja dari kerajaan Asyur. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1, di sana dicatat demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, maksudnya mendengar ancaman dari Raja Sanherib, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabun. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Coba kalian perhatikan. Pada waktu Hizkia mendengar ancaman datang, yang dia lakukan adalah dia lari ke rumah Tuhan. Ngapain coba dia ke rumah Tuhan? Ternyata Hizkia ke rumah Tuhan, dia mau berdoa. Di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 20 ditulis demikian. Oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Ini keren. Waktu bahaya datang, Hizkia masuk ke rumah Tuhan dan dia berdoa dengan Nabi Yesaya. Berdoa kepada Tuhan. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika sesudah mereka berdoa? Di dalam ayatnya ke-21 dan 22, kita teruskan dari pasal 32 2 Tawarik. Di sana ditulis begini. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur atau Raja Sanherib ini, sehingga kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan, maksudnya Raja Sanherib ditewaskan dengan pedang oleh anak kandungnya ketika ia memasuki rumah Allahnya. Nah, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Wow, ini kisah yang menarik. Pada waktu mereka berdoa, Raja Hizkia berdoa dengan Nabi Yesaya. Kita lihat bahwa Tuhan kemudian berperang menggantikan Raja Hizkia. Tuhan menghindarkan Hizkia dari ancaman bahaya dan Tuhan menyelamatkannya. Sehingga tema kita hari ini adalah saya diselamatkan karena Tuhan. Sekarang coba semua katakan, saya diselamatkan karena Tuhan. Nah, dari kisah yang tadi saya ceritakan tentang Raja Hizkia ini, ada pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita pelajari. Dan saya harap kalian mencatat pelajaran-pelajaran ini. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil adalah Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, kuasa dan kekuatan daripada Tuhan jauh melebihi dari kekuatan Raja Sanherib. Sehingga Tuhan mampu untuk mengalahkan Raja Sanherib yang disebutkan terkenal dan kuat itu. Raja Sanherib yang terkenal dan kuat mampu dikalahkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan melebihi kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Nah, teman-teman semua, ingat selalu akan hal ini. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji setiap hari dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan apapun di dunia ini. Saya ulang, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan apapun di dunia ini. Itu sebabnya jangan takut,
Dan jangan panik terhadap bahaya yang kita alami dalam kehidupan kita, teman-teman. Kenapa kita tidak usah takut dan panik? Karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita punya Tuhan yang kekuatannya jauh melampaui atau jauh melebihi setiap badai dan persoalan yang kita hadapi. Hei, kamu punya Tuhan yang besar. Kamu punya Tuhan yang hebat. So, jangan takut dengan kehidupan ini. Kamu punya Tuhan yang hebat. Bahaya apapun di dunia ini, sekali lagi teman-teman, jangan takut, bersandarlah kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu. Kuasanya mampu mengalahkan setiap kekuatan apapun di dunia ini. Nah, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah Tuhan bersedia mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan bersedia dan menjawab doa kita. Dia bersedia mendengarkan doa kita dan juga tidak hanya dengar, tetapi dia juga menjawab doa kita. Dapat kita lihat daripada yang dilakukan Raja Hizkia. Pada saat Raja Hizkia mendengar ancaman atau teror dari Raja Sanherib yang tadi sudah saya ceritakan, Raja Hizkia langsung lari ke rumah Tuhan. Kemudian dia dengan Nabi Yesaya berdoa kepada Tuhan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan doa daripada Raja Hizkia. Teman-teman semua, apapun pergumulan, apapun bahaya yang sedang kamu alami saat ini yang saya harus katakan kepada kalian, yang harus kalian lakukan. Datang sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat yang dilakukan Hizkia. Hizkia datang sama Tuhan dan berdoa, dan Tuhan mendengarkan doanya, dan Tuhan juga menjawab doanya. Nah, saya percaya bahwa hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh, kita memohon kepada Dia. Tuhan mendengar doa kita. Dan Dia bukan hanya dengar, tetapi Dia juga menjawabnya. Jadi teman-teman semua, apapun bahaya yang kalian hadapi, apapun bahaya yang kalian alami, apapun pergumulan yang sedang kalian hadapi, ini yang harus kalian lakukan. Datang sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sekarang, pelajaran yang berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah praktisnya supaya kita dapat mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kira-kira langkah-langkah praktis apa yang harus kita buat supaya kita mengalami seperti yang Hizkia atau Raja Hizkia mengalami? Yang pertama, teman-teman semua, yang mesti kita lakukan adalah percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kehidupan kita dari bahaya apapun. Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kehidupan kita dari bahaya apapun. Jadi langkah pertama yang harus kita buat adalah mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pelajaran yang kedua adalah berdoalah senantiasa. Hizkia tadi kita lihat bahwa dia berdoa dengan Nabi Yesaya pada saat mendengar ancaman teror dari Raja Sanherib. Dia berdoa. Dan akibatnya Tuhan berperang menggantikan Raja Hizkia. Terus yang ketiga adalah hiduplah di dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 1, ayat 2. Di sana dikatakan bahwa Raja Hizkia hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupannya. Saya ulang, teman-teman semua. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, pada saat dia bertemu dengan bahaya, Tuhan ada di sana untuk menolong kehidupannya. Sekali lagi, sebagai anak-anak image, sebagai orang-orang muda, mungkin ada juga orang tua yang sekarang mengikutinya, saya ingin berpesan, hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Karena pada saat yang sama, pada waktu kita bertemu dengan bahaya, Tuhan ada di pihak kita untuk menolong kita. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin berpesan begini.
selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan berhadapan dengan bahaya. Bahaya pasti akan selalu datang, kapan saja di luar pengetahuan dan kendali manusia. Namun orang yang mempercayai Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, dan kemampuan Tuhan melebihi bahaya apapun. Orang itu akan memperoleh kekuatan untuk keluar dari bahaya. Jadi apapun situasi kondisi kita yang hari-hari ini membuat kita sepertinya diancam dan diteror, yang saya mau pesan adalah pandanglah kepada Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar daripada bahaya apapun. Percayalah bahwa Tuhan mampu, kuasa Tuhan sanggup melebihi apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah belajar hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang jauh melebihi apapun, yang kuasa dan kekuatannya jauh lebih besar daripada bahaya dan persoalan yang kami hadapi di dunia ini. Karena kami punya Tuhan yang besar, itu sebabnya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu hidup di dalam kecemasan. Kami percaya bahwa kami aman di dalam Tuhan. Masa depan kami aman di dalam Tuhan. Kehidupan kami dijagai oleh Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami pasrahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang mengasihi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, kembali lagi sama kita berdua. Nih aku mau tanya sama Steven tentang ibadah tadi. Bagaimana menurut kamu? Ibadahnya selalu memberkati aku sih, Van. Wow, nah aku mau ingatin lagi untuk minggu depan, yaitu bulan September, kita masih mengadakan ibadah online. Jadi ketemu minggu depan jam 5:30 sore. Dan jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe channel kita. Dan ikuti juga Instagram kita di @imagebatam. Serta share video ini ke teman-teman kalian semua, supaya bukan hanya kita saja yang terberkati, tapi orang-orang di luar sana juga ikut terberkati. Oke, sampai di sini juga perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati.